Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai sunnah, khususnya masalah sorban, jubah, gamis, dan ya pakaian-pakaian semacam itu. Karena kita lihat terjadi simpang siur. Ada beberapa ulama, ustadz yang mengatakan jubah itu sunnah, gamis sunnah, sorban sunnah, sehingga siapa saja yang pakai langsung dapat pahala kesunahan. Nah, cuman di sisi lain ada sebagian ya ustadz atau penceramah begitu bilang bahwasanya jubah, sorban, gamis itu pakaian adat Arab, sehingga karena Nabi tinggalnya di Arab maka Nabi menyesuaikan gaya hidup orang Arab. Nah, karena kita tinggal di Indonesia atau tinggal di luar Arab maka kita harus menyesuaikan gaya berpakaian penduduk setempat, kurang lebih begitu. Nah, maka kita perlu kaji dulu dari dasarnya, kira-kira yang dimaksud dengan sunnah itu apa. Apakah semua yang dipakai Nabi, apakah semua perbuatan Nabi itu masuk ke dalam hukum sunnah? Nah, ini yang perlu kita kaji. Pertama-tama kita perlu tahu definisi sunnah. Sunnah ini kalau misalnya kita bahas lewat kacamata fikih, ini berbeda dengan sunnah menurut pembahasan ahlul hadis atau mustalahul hadis, atau bisa juga dalam usul fikih. Nah, ini berbeda. Sunnah dalam kajian fikih yang menjadi sebuah istilah hukum, al-ahkam al-khamsah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Sunnah dalam kajian usul fikih dan mustalahul hadis ini belum tentu hukumnya dalam fikih sunnah. Nah, maka kita perlu tahu sunnah dalam kajian usul fikih itu apa. Kalau misalnya kita membaca syarah Jam'ul Jawami' milik Imam Jalaluddin Al-Mahalli, di situ dalam bab sunnah beliau mengatakan wahiyya sunnah adalah aqwalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa af'aluh wa minha taqriruh li'annahu kafun 'anil inkar wal kafu fi'lun kama taqaddam. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwasanya sunnah adalah setiap ucapan Nabi Muhammad, perbuatan-perbuatan Nabi, wa minha di antaranya adalah taqriruhu, diamnya Nabi atau setujunya Nabi. Nah, ini semuanya masuk ke dalam kategori sunnah. Nah, padahal sebagaimana kita tahu, tidak seluruh perbuatan Nabi itu hukumnya sunnah. Ada perbuatan Nabi yang hukumnya wajib, ada perbuatan Nabi yang hukumnya mangdub mustahab, yaitu sunnah. Kalau dalam kajian usul fikih, sunnah itu istilah lainnya adalah mangdub dan mustahab. Kemudian ada juga bahkan perbuatan Nabi itu yang khusus untuk Nabi, sehingga kalau ditiru oleh umatnya haram, tidak boleh, macam-macam. Nah, maka kalau kita menggunakan definisi usul fikih ini, artinya semua atau segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi adalah sunnah, ya maka tentu sorban, jubah, gamis masuk ke dalam definisi sunnah. Nah, cuman masalahnya tidak semua sunnah Nabi itu hukumnya sunnah. Nah, maka kita perlu tahu kira-kira jubah, sorban, gamis itu masuk ke dalam sunnah yang bagaimana? Sunnah yang hukumnya apa? Nah, setelah kita mengetahui definisi sunnah dalam kajian usul fikih, yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ikrarnya Nabi, takrirnya Nabi, tiga-tiganya dianggap sebagai sunnah, maka tentu kita akan mengetahui bahwasanya jubah, sorban, dan gamis ini masuk ke dalam af'al. Nah, maka kita perlu mengkaji af'alun Nabi dalam kajian usul fikih. Dalam usul fikih setidaknya para ulama membagi af'alun Nabi menjadi 4 macam. Yang pertama ada fi'lun Nabi itu atau perbuatan Nabi itu yang sifatnya jibilli, artinya perbuatan-perbuatan yang sifatnya manusiawi. Jadi seperti misalnya Nabi makan, Nabi berdiri, Nabi tidur. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang jibilli, itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan Nabi yang berupa bayan, menjelaskan sesuatu. Contohnya apa? Nabi memotong tangan pencuri. Kalau dalam Al-Quran hanya dijelaskan faqta'u aydiyahuma. Allah hanya memerintahkan kita umat Islam untuk memotong tangan pencuri. Allah tidak menjelaskan kira-kira bagian mana yang dipotong. Nah, oleh Nabi dijelaskan, Nabi memotong tangan pencuri sampai ke pergelangan tangan. Sehingga perbuatan Nabi yang seperti ini adalah perbuatan lil bayan, menjelaskan hukum-hukum syariat yang masih mujmal. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mukhassas, sesuatu yang khusus boleh dilakukan oleh Nabi. Contohnya apa? Contohnya Nabi boleh menikah lebih dari 4. Nah,
Kalau umatnya tidak boleh. Nah, Nabi nikah lebih dari 4. Nah, ini khusus untuk Nabi, umatnya tidak boleh ikut-ikut. Nah, kemudian yang keempat, itu ada perbuatan Nabi yang bainal jibilli wa syar'i. Nah, bainal jibilli wa syar'i maksudnya bagaimana? Bainal jibilli wa syar'i ini maksudnya adalah perbuatan Nabi yang belum diketahui secara pasti apakah ini jibilli atau syar'i. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kal haji raqiban. Nabi haji dalam keadaan menunggang unta. Tentu haji ini sesuatu yang syar'i, ini jelas. Lah cuman cara Nabi haji dengan menggunakan unta, naik kendaraan unta, ini apakah masuk sebagai perbuatan Nabi yang syar'i atau jibilli atau hanya ya manusiawi saja? Nah, maka para ulama mengatakan perbuatan-perbuatan Nabi yang bainal jibilli wa syar'i, dan ini banyak sekali. Lah ini maka diperselisihkan oleh para ulama. Dalam syarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli Jama'ul Jawami', di situ beliau mengatakan wa fi ma taraddada min fi'lihi ay bainal jibilli wa syar'i kal haji raqiban taraddudun nasyi'un minal qawlain fi ta'arudil asl wa dhahir yuhtamalu ay yalhaqa bil jibilli li'anna al-asla adamut tasyri' fala yustahabbu lana wa yuhtamalu ay yalhaqa bis syar'i li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li bayani syar'iyyat fayustahabbu lana. Nah, di sini memang ada dua pendapat kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pendapat yang pertama mengatakan seumpama ada perbuatan Nabi yang tidak diketahui apakah ini jibilli atau syar'i, maka bagaimana? Dikembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya adalah jibilli. Ini menurut pendapat pertama. Namun menurut pendapat kedua mengatakan yunda, dikembalikan kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya Nabi diutus untuk menerangkan hukum-hukum syariat. Sehingga semua perkara Nabi itu pada dasarnya adalah libayani syar'iyat. Nah, jadi ini ada dua cara memandang hukum asal. Kalau misalnya kita membaca Hasyiah Al-Attar, ini hasyiah dari syarah Jama'ul Jawami' milik Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di situ beliau mengatakan amma fil jibilli fal muradu annahu la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun an mukhalafatin bal huwa mubah. Atau perbuatan Nabi yang berupa jibilli itu la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun, tidak berhubungan sama sekali dengan perintah dan larangan. Maknanya bagaimana? Maknanya kita tidak dilarang an mukhalafatin bal huwa mubah. Kita tidak dilarang ketika kita tidak mengikuti jibilinya Nabi. Tapi jibilinya Nabi ini sesuatu yang sifatnya mubah saja. Nah, kemudian beliau mengatakan wa huwa ay at-ta'abbud fil jibilli ahadu qaulain. Apakah perbuatan Nabi yang berupa jibilli atau perbuatan Nabi yang memang watak manusiawi itu apakah dianggap sebagai sesuatu yang ta'abbud? Itu ahadul qaulain. Memang ada dua pendapat kata beliau. Kemudian beliau mengatakan waqila jami'u af'alihi yuqtada bihi fiha wa in lam takun ala wajhil ibadah. Nah, kemudian beliau meneruskan ini ada pendapat lemah. Beliau menggunakan sigot tamrid. Jami'u af'alihi, seluruh perbuatan-perbuatan Nabi yuqtada bihi fiha, dianjurkan untuk diikuti seluruh perbuatan Nabi. Wa in lam takun ala wajhil ibadah, meskipun perbuatan Nabi itu bukanlah perbuatan yang berupa ibadah. Sehingga perbuatan-perbuatan Nabi meskipun itu berupa perbuatan jibilli, ini yuqtada bihi, dianjurkan untuk diikuti. Nah, cuman ini pendapat siapa? Beliau mengatakan waqila. Nah, ada yang mengatakan demikian. Lakin qala Al-Ghazali fil Mankhul, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab beliau Al-Mankhul, wa dhanna ba'dul muhadditsin anna tashabbuha bihi fi af'alihi ay fi jami'i af'alihi sallallahu alaihi wasallam sayyi'atun wa huwa ghalatun. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mankhul, Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa muhadditsin ahli hadis yang menyangka atau berpendapat bahwasanya meniru seluruh perbuatan Nabi sampai yang detail-detail ini sayyi'ah, buruk, tidak boleh ditiru semua perbuatan Nabi. Nah, cuman Al-Imam Al-Ghazali mengomentari bahwa ghalatun, pendapat salah, keliru kalau seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal melihat kira-kira jubah, sorban, gamis ini termasuk sesuatu yang sudah pasti jibilli atau sudah pasti syar'i atau bainal jibilli wa syar'i. Nah, kita perlu melihat
Cara melihatnya bagaimana? Cara melihat apakah ini jibilli atau syar'i? Ya kita perlu melihat teks-teks hadis. Kira-kira ada nggak teks hadis yang menjelaskan Nabi bersabda, memerintahkan kita menggunakan gamis, Nabi memerintahkan kita menggunakan sorban, Nabi memerintahkan kita untuk menggunakan jubah. Itu kira-kira ada nggak? Nah, kalau misalnya kita melihat hadis, maka kita akan menemukan banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwasanya habut thiyab ila Rasulillah al-qamis. Nah, pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah gamis. Nabi sering memakai sorban dan masih banyak lagi. Sehingga dari sini sebagian ulama menganggap bahwasanya pakaian-pakaian itu sudah bukan lagi jibilli. Pakaian-pakaian itu sudah masuk ke ranah syar'i. Nah, namun pendapat kedua, ini ada ulama yang mengatakan juga bahwasanya pakaian-pakaian itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang jibilli. Dan memang ditemukan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi memerintahkan kita untuk menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh ahlul balad, orang-orang daerah tersebut. Dan Nabi juga melarang kita menggunakan pakaian syuhrah. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah akan pakaikan dia pakaian yang hina. Nah, dalam mentafsiri makna syuhrah ini ulama ada bermacam-macam. Di sini contohnya diantaranya Syekh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan kanu yakrahuna syuhratain. Nah, para ulama zaman dahulu tidak menyukai dua syuhrah. Apa saja? Yang pertama ats-tsiyab allati yashtahiru fiha wa yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum. Pakaian-pakaian di mana ketika orang memakai pakaian itu maka orang-orang akan atau pandangan orang-orang akan tertuju padanya. Nah, ini tafsirnya Syekh Sufyan Ats-Tsauri ketika mentafsiri makna syuhrah. Dan memang beberapa ulama ada yang mentafsiri bahwasanya syuhrah di sini maksudnya adalah pakaian-pakaian asing di kaumnya yang seumpama kaumnya ngelihat itu ngerasa aneh karena pakaian itu tidak pernah dipakai, sehingga menggunakan pakaian-pakaian yang seperti itu ini makruh berdasarkan hadis tadi. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana para ulama atau komentar ulama mengenai pakaian seperti jubah, sorban dan lain-lain itu. Nah, di sini kita menemukan banyak ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah menggunakan ridha, sunnah menggunakan sorban, sunnah menggunakan qamis. Khususnya yang berwarna putih ketika mau berangkat Jumatan, sholat Id dan lain-lain. Sehingga memang ulama-ulama Syafi'iyah ini kebanyakan ikut pendapat pertama, di mana mereka mengatakan pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi ini hukumnya sunnah karena sudah bukan lagi berstatus sebagai jibilli. Ini sudah masuk ke dalam ranah syar'i. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa pakaian-pakaian itu masih berstatus jibilli. Di antaranya misalnya dalam Mausu'ah Fiqhiyah di situ dikatakan lubsul albisah allati tukhalifu adatin nas makruhun lima fihi min syuhrah ay ma yashtahiru bihi 'indan nas wa isyaru ilaihi bil asabi'. Jadi di sini dalam Mausu'ah Fiqhiyah dijelaskan bahwasanya kita makruh memakai pakaian yang tukhalifu adatin nas, yang menyelisihi adatnya orang-orang di daerah tersebut. Jadi seumpama kita tinggal di suatu daerah di mana daerah itu orang-orang terbiasa menggunakan blangkon, menggunakan batik, ya maka kita makruh kalau kita menggunakan pakaian yang berbeda. Terlebih pakaian yang mencolok, perbedaannya mencolok sekali. Ini makruh. Bahkan kalau misalnya kita melihat fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah di Saudi sana, di mana di situ banyak orang-orang Wahabi, Salafi Wahabi. Wasu'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lubsul imamah hal hiya sunnatun thabatat anir Rasul sallallahu alaihi wasallam amla? Fa'ajaba la. Libasul imamah laisa bisunnatin lakinnahu adatun. Wa sunnah likulli insanin ayyal basa ma yalbasuhu an-nasu ma lam yakun muharraman bidzatihi. Jadi Syekh Utsaimin pernah ditanya apakah menggunakan imamah itu termasuk sunnah. Beliau menggunakan tidak, imamah bukan sunnah, imamah itu adat. Nah, orang-orang itu sebetulnya disunnahkan menggunakan pakaian-pakaian yang biasa digunakan oleh orang-orang di daerahnya. Malam yakun muharraman lidzatih, selama pakaian itu tidak haram fi dzatih. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya mudah saja, anggaplah memang ada khilafiyah. Namun yang perlu diketahui, menggunakan sesuatu yang dulu pernah digunakan oleh Nabi, meskipun itu jibilli,
meskipun itu jibilli, tapi kalau kita menggunakannya dengan niat karena kita cinta dengan Nabi, para ulama sepakat ada nilai tersendiri, ada nilai tambah tersendiri. Nah, seumpama misalnya kita dicerca pertanyaan, loh, bukannya kita diperintahkan Nabi untuk menggunakan pakaian-pakaian yang memang menjadi adat setempat. Nah, jubah sorban itu kan adat Arab, maka jawabannya bagaimana? Ya tinggal kita lihat dalam konteks Indonesia, itu apakah pakaian adat Indonesia dipakai oleh mayoritas warga Indonesia? Sekarang kita tanya, kira-kira orang Indonesia, warga plus 62, yang pakai blangkon, pakai batik, sama yang tidak pakai blangkon, tidak pakai batik, itu banyak mana? Pasti kita akan menjawab banyak yang tidak pakai blangkon sama batik. Nah, justru banyak masyarakat Indonesia ini yang sudah terkena arus westernisasi, terkena arus budaya barat, budaya kebarat-baratan. Nah, mereka lebih suka pakai celana jeans, mereka lebih suka menggunakan kaos-kaos yang bermerek dari barat. Kalau memang satu daerah itu adatnya sudah tidak tampak lagi, tidak mayoritas lagi, ya maka pakaian yang memang adat Arab itu tadi sudah tidak bisa dianggap syuhroh lagi. Ya intinya bagaimana? Intinya adalah kalau misalnya kita mau pakai blangkon, mau pakai batik, asalkan itu nutup aurat, nah ini boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang mau pakai jubah pun silahkan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika orang yang menggunakan batik melihat orang yang memakai jubah sorban risih. Nah ini jadi masalah. Kalau misalnya kita melihat jubah, melihat sorban itu risih, maka hati-hati. Jangan-jangan di hati kita ini ada rasa tidak suka dengan sesuatu yang dulu pernah dipakai Nabi. Nah ini masalahnya di sini. Nah masalah juga tentu ketika ada seorang yang sudah berjubah, sudah bersorban, melihat orang yang tidak berjubah, tidak bersorban, ini di hatinya ada perasaan, wah ini orang belum nyunnah, lebih sunnah saya lah, ini juga bermasalah. Melihat orang yang tidak berjubah, bersorban dianggap sebagai belum kafah, belum sempurna imannya lemah, lah ini bermasalah. Nah pada akhirnya semua dikembalikan kepada masing-masing. Mau pakai batik ya monggo, mau pakai jubah ya monggo. Nah mungkin ini saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.